Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati ibu bapak sekalian yang sama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Jabar, kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang sama-sama kita cintai. Pada bulan ini kita melaksanakan salah satu ibadah istimewa, yaitu ibadah saum. Dikatakan istimewa dari rukun Islam yang 5, ibadah yang satu ini ibadah yang paling terjaga kerahasiaannya. Ibadah mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sebagai gerbang masuk Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh para sahabat yang lain tidak terjaga kerahasiaannya. Salat yang kita laksanakan karena dianjurkan harus berjamaah sehingga tidak terjaga lagi kerahasiaannya. Zakat, infak dan sedekah kadang-kadang harus kita publikasikan, minimal mustahik mengetahui siapa muzakinya. Ibadah haji bahkan ibadah umroh yang dilaksanakan, kita melaksanakan syukuran keberangkatan haji dan umroh. Tetangga, keluarga, sahabat-sahabat kita mengetahui kepergian kita untuk melaksanakan ibadah yang istimewa itu. Tapi ibadah saum yang kita laksanakan ini dinyatakan Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa anna azzibihi. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Karena tidak ada yang tahu saum dan tidak saumnya kita kecuali Allah semata. Andai ibu-ibu curang menjelang buka puasa sudah menyiapkan segala hidangan, makanan dan minuman, nyicipin makanan enggak banyak, cuma 2 piring. Anak tidak tahu, suami tidak tahu, biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Tetapi kenapa 1 menit saja belum terdengar adzan, makanan punya kita, minuman punya kita, haus dan lapar pula, tetapi kita tidak berani mencicipi makanan itu. Karena hadir dalam lorong hati kita kedewasaan spiritual. Ibadah yang satu ini kita laksanakan seolah-olah melihat Allah. Jikapun tidak hadir di dalam hati kita keyakinan yang sangat kuat dan sangat hebat, Allah pasti melihat kepada kita. Inilah keistimewaan ibadah saum yang kita laksanakan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang sudah dan akan kita laksanakan selamanya. Dan keistimewaan itu ditambahkan kata baginda Nabi, lisaimi farhatani, untuk yang saum ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, indal iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Ini sangat sederhana, mudah dipahami dan bisa kita rasakan bersama. Perut sedang dalam keadaan lapar, tenggorokan begitu haus, tidak ada lagi saat yang kita nanti kecuali saat berbuka puasa. Maka orang Jawa Barat menyambutnya dengan prosesi budaya yang disebut ngabuburit. Kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi di situ ada pelajaran yang bukan hanya bermuatan spiritual, tapi juga bermuatan sosial. Kalau sehari penuh kita merasakan haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak. Tetapi begitu enak begitu ketika berbuka puasa, sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita. Jika haus itu tidak enak, kalau lapar itu tidak enak, maka demikian pula dengan mereka kaum fakir, miskin dan duafa. Saudara-saudara kita yang terkapar di pinggir-pinggir jalan, yang merasakan pekik getirnya kehidupan, mereka yang tidur beralaskan koran dan beratapkan awan merasakan haus dan lapar setiap saat. Bahagia ketika ada uluran dari para agnia menghilangkan sebatas haus dan dahaga. Pantas Syekh Sunan Gunung Jati berpesan, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titipkan masjid sebagai simbol kejayaan umat Islam dan fakir miskin yang tidak boleh kita telantarkan. Meskipun kita melaksanakan ibadah yang lain, tetapi jika tidak memperhatikan kaum fakir miskin dan duafa, dijustifikasi Allah sebagai para pendusta agama dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Cukup dianggap bohong beragama kalau kita membiarkan perut-perutnya anak yatim dan kaum fakir miskin tidak kita perhatikan. Maka saum
yang kita laksanakan dengan haus dan laparnya bukan sedang menseminarkan bagaimana nasib kaum fakir miskin dan duafa, bukan sedang mendata berapa jumlah kaum fakir miskin dan duafa yang asa jauh dari api jauh dari panggang untuk mengentaskan kemiskinan dan derita mereka, tetapi Allah memberikan pelajaran langsung ketika berpuasa. Lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak, maka kita merasakan derita dan hausnya kaum fakir miskin dan duafa. Maka kalau kita berbahagia ketika berbuka puasa, indal iftar, sesungguhnya tantangan berikutnya adalah kapan memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhan. Makna tekstualnya inda liqa'i rabbih, robba yurabbi tarbiyatan. Bagi shaimin dan shaimat akan menemukan aturan-aturan Allah dengan saum yang dilaksanakannya. Dengan menahan haus dan lapar, maka dia memberikan nuansa pelatihan bukan hanya lahiriahnya tetapi juga batiniahnya. Ketika dalam keadaan haus dan lapar, maka di situ pusat kita untuk menggantungkan diri kepada Allah yang memberikan segala rizki dan kenikmatan. Maka komunikasi secara spiritual, komunikasi yang transcendental itu terjadi ketika perut kita dalam keadaan haus dan lapar. Sehingga beberapa ayat Allah berupa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan memberikan puasa yang bisa kita renungkan nilai-nilainya. Unta untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer, maka harus menahan haus dan lapar. Sampailah di tempat yang dituju karena unta itu berpuasa. Ayam untuk mengeram telurnya butuh puasa, tidak makan, tidak minum selama 21 hari. Suhu tubuhnya memanas, telurnya itu memungkinkan bisa menetas dan keluarlah anak-anak dari telurnya. Demikian pula dengan ulat. Ulat ketika berpuasa berubah menjadi kepompong dan terus menyempurnakan puasanya berubahlah menjadi kupu-kupu. Terbang menambah keindahan. Ibu-ibu, banyak orang takut dengan ulat, tetapi jarang yang takut dengan kupu-kupu. Malihan kupu-kupu mah upami entep di pakarangan, nambah keindahan pakarangan. Upami kupu-kupu entep kena daun panto, sok jadi ciri wanci, tanda cek indungna nyai ibak sing bersih, dang bersing rapi, sekedap di bakal anu narosan. Ternyata geus rada sore datang urang tasik di hutang. Boga cicilan urang tamunna teh. Ada perubahan signifikan dari menahan haus dan laparnya. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sung si diri nu sajati saksak awak nu utama sanghan bumi manjing ka langitna ayat manjing ka adamna. Kalau menahan haus dan lapar unta bisa menghantarkan perjalanan ribuan kilometer sampai ke tempat tujuan. Lalu menahan haus dan lapar kita jadi apa? Kalau ulat saja berpuasa berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, lantas puasa kita menjadi apa? Kalau ayam ketika mengeram